Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma faqihna fi dinina wa 'allimna ta'wil. Para ustazah dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan silsilah kajian tafsir juz amma kita. Insyaallah pada hari ini masih di surah Al-Fil. Kita akan bahas satu persatu dari surah Al-Fil. Yang sebelumnya kita telah membahas dan menceritakan bagaimana kisah yang sangat ajaib, kisah yang sangat-sangat dibanggakan oleh orang-orang Islam, terutama penduduk Mekah. Artinya Ka'bah, kota suci Mekah adalah merupakan tempat yang sangat mulia, yang dijaga dan diprotek, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insya Allah kita akan bahas satu persatu ayat surah Al-Fil ya. Seperti biasa ya, sebelum kita bahas kita baca sama-sama agar lebih memberkahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Ya, alhamdulillah. Nah, kisahnya sudah kita sampaikan ya, sudah kita jelaskan ke teman-teman yang begitu panjang lebar ya. Seorang raja yang sangat-sangat zalim tentunya, itu sangat bukan zalim ya, pemimpin ya, yang bernama Abraha, ingin menandingi ya Ka'bah ya. Oleh karenanya dia ingin jadi gereja yang di Yaman, jadi pusat, enggak lagi di Ka'bah, tapi Allah melindungi ya. Baik, kita baca. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, tidaklah engkau Muhammad memperhatikan kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu telah berbuat atau bertindak bi ashabil fil, terhadap pasukan bergajah ya. Kita sudah sampaikan bahwasanya ashabul fil, tentara bergajah, adalah Abrahah dan kawan-kawannya yang membawa 12 ekor gajah. Ya, kemarin kalau teman-teman ada catat ya, yang membawa 12 ekor gajah ataupun 8 ekor yang bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Ini 12 ataupun 8 ya dalam riwayat ya. Jadi belum pernah ada tentara begitu sebelumnya gitu. Jadi kecut duluan musuhnya, ataupun orang-orang pun ya nggak punya tentara, ya, punya gajah besar-besar. Jadi ya terkenal ya dari Ethiopia, Najasyi. Dari Afrika itu terkenal gajah-gajah yang besar ya. Di Arab kan nggak ada ya. Mereka menunjukkan kekuatan mereka. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Jadi usaha mereka tipu daya, kaidahum fi tadlil, itu sia-sia. Ya, nonsen, nggak ada apa-apa. Ya, gajahnya disuruh maju nggak mau lagi si Mahmud ya. Kalau disuruh ke arah timur, ke arah ke belakang, mau dia. Ya, itulah dia. Kata gajah pun seperti itu. Nah, hal ini kejadian sama seperti nanti ketika Nabi SAW di tahun sebelum Fathu Makkah ya, Nabi ingin bermimpi
berumrah, telah mencukur rambut-rambutnya Nabi SAW di tahun ke-8 kalau nggak salah Ustaz. Ini baru kayak tentang sabar itu. Jadi di tahun itu Nabi SAW sudah mulai mencukur apa namanya, udah mulai pakai ihram ya, ingin memasuki Mekah, memang tidak membawa. Biasanya di zaman Nabi SAW, zaman dahulu, kalau orang pergi umrah, kalau dia nggak pakai apa namanya, baju perisai besi, ini baju perang, ya, cuman bawa perang-perang kecil, lah itu maksudnya dia umrah. Jadi orang-orang Mekah pun tahu seperti itu. Kalau udah langkah kaki ke Mekah, maka itu sudah apa namanya, sudah eh, haram, nggak boleh dibunuh. Itu sudah menjadi undang-undang dasar waktu itu. Jadi kalau udah masuk satu kaki aja udah masuk ke Mekah, tanah haram nggak boleh bertumpah darah. Nah, jadi orang-orang musyrikin Arab itu meyakini itu dan berbahaya, karena mereka tahu tuh seperti kisah Al-Fil. Jadi memang tanah haram betul-betul diprotek walaupun mereka menyembah berhala, teman-teman. Jadi ketika waktu itu termasuk Amr bin As ya, nggak salah Ustaz ya. Amr bin As Sa'ad bin Abi Waqqas kalau nggak salah. Jadi dia mau tembak Nabi SAW ya. Sempat mau dipanah Nabi lah, istilahnya mau panah Nabi. Eh, jadi panah Nabi pas Nabi rakaat, wah, udah seperti itu. Pas rakaat kedua udah salat khauf waktu itu kan. Salat, teman-teman kalau tahu salat khauf itu 2 rakaat salat, kemudian 2 rakaat yang lain ikut dari belakang, jadi menjaga gitu. Ada salat dalam peperangan namanya salat khauf, itu salat takutan, dan salat itu bisa dipraktekkan dalam peperangan. Itu 2 rakaat, 2 rakaat. Eh, وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. Surah apa itu teman-teman? Surah Nisa ya. Jadi apa namanya? Jadi 2 rakaat dulu sholat ya, sementara 2 rakaat belakang jaga dalam peperangan. Kemudian orang yang belakang sholat, yang depan selesai. Gitu. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi itu sholat khauf ya. Dan tidak bisa ya. Nah, waktu itu untanya Nabi, ya, untanya Nabi, al, siapa namanya? Untanya Nabi pengen masuk, ke Mekah, tapi dia nggak mau. Dicoba pukul gitu, nggak mau untanya Nabi. Duduk deh. Udah selangkah lagi itu ke tanah haram gitu, ya. Cuma nggak mau. Para sahabat pun udah siap-siap mau umrah kan, nah, gitu. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya si gajah, si unta ini ketahan sama seperti ketahannya tentara Abraha. Nah, gitu teman-teman. Nah, jadi Nabi mengingatkan kepada mereka bagaimana si gajah pun zaman dahulu, zaman jahiliyah dahulu, zaman kakek Nabi SAW nggak bisa berjalan untuk ke depan menghancurkan Mekah. Begitu juga apa namanya, si camel, si unta ya. Eh, Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Demikianlah, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia ya. Demikianlah tabiat orang kafir ya. Mereka selalu berusaha menyusun rencana jahat untuk menghancurkan kaum muslimin ya, dari dulu sampai hari ini ya. Akan tetapi mereka gagal karena Allah masih sayang kepada kaum muslimin. Allah masih menjaga kaum muslimin meskipun mereka bergelimang dalam kemaksiatan. Andainya orang-orang kafir berhasil melaksanakan rencana-rencana busuk tersebut, kaum muslimin pastilah binasa. Ya, tapi Allah masih menjaga, teman-teman. What happened today in Palestine, ya, in Palestine, apa namanya ya, ajaib teman-teman ya. Bahkan di Israel angka-angka kelahiran itu sedikit, di Palestina itu walaupun begitu kelahiran banyak ya. Waktu di Malaysia dulu pernah datang orang mujahidin ya, tentara Hamas kalau nggak salah, itu main ke Malaysia, sempat cerita ke kita bahwasanya bagaimana angka kelahiran banyak, anak-anak mereka di kecil sudah hafal Quran, mereka sudah siap untuk berperang, karena hidup kita memang mau mau nggak mau tetangga kita ini zalim, tetangga kita ini
bagian keburukan ke kita. Jadi kita mau nggak mau pasti nanti kalau nggak orang tua kita meninggal duluan, kita meninggal duluan. Jadi anak-anak Palestina itu udah siap teman-teman. Makanya nggak heran kalau kita lihat video-video yang beredar, misalkan mereka dengan tangannya yang setengah terpotong atau dari jarinya yang terpotong ketika dijahit atau disambung kembali, ya dijahit nggak pakai bius, dia cuma baca dengan Quran, tapi keimanannya itu teguh banget teman-teman. Ya itu baru anak-anak ya. Bagaimana bapak-bapak yang anak-anak bayinya, anak-anak kecilnya meninggal, ibu-ibu. Jadi subhanallah ya. Oh, keimanan mereka sudah teruji. Teman-teman. Jadi kaum muslimin tetap nggak mau dimusnahin. Palestina pun insya Allah tetap akan ada. Karena di akhir zaman pun nanti akan tentaranya Imam Mahdi nanti akan berasal dari situ ya teman-teman. Dia akan tinggi lagi akan apa namanya dengan Imam Mahdi maka pasukan muslimin akan berjaya nanti. Kapan wallahu a'lam. Tentunya sudah dekat hari kiamat nanti. Wa arsala alaihim tayran ababil ayat ketiga dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tayran ababil. Ababil artinya berkelompok-kelompok dan berturut-turut tanpa henti. Nah, itu dia ababil. Ya. Ababil artinya berkelompok-kelompok dan berturut-turut tanpa henti. Mereka tidak mengetahui dari mana datangnya burung-burung itu karena tidak pernah melihat sebelumnya. Nggak tahu dia dari mana burung itu. Aneh, langsung datang burungnya. Lalu burung-burung tersebut tiba-tiba datang berbondong-bondong atas kehendak Allah dengan membawa batu-batu yang terbuat dari tanah liat yang terbakar. Ya. Dalam riwayat mengatakan itu adalah batu-batu dari neraka Allah alam. Riwayat. Inilah bantahan bagi sebagian orang yang menganggap burung-burung itu bernama ababil. Jadi burung ababil itu bukan nama burung, tapi ababil itu datang berturut-turut dan datang langsung berkelompok-kelompok menakutkan. Datang, datang. Itu teman-teman ya. Jadi bukan nama burung itu burung ababil ya. Ababil itu adalah berbondong-bondong dan berkelompok-kelompok. Salah diartikan selama ini kita pikir burung ababil ya. Padahal bukan nama burung tapi ababil itu artinya berkelompok-kelompok dan berturut-turut tanpa henti. Nah, ini mengerikan. Kita sekali datang burung aja udah ini, tapi ini enggak. Dan sambil bawa batu tanah liat ya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat. Tarmihim bihijaratin, tanah batu min sijil. Sijil adalah tanah liat yang dibakar. Nah, burung-burung tersebut melempari mereka dengan batu-batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Setiap burung membawa 3 batu, satu di paruhnya dan 2 di kakinya. Jadi di paruh, di paruhnya, kemudian di kaki ada kiri kanan, kan ngeri teman-teman. Kemudian burung-burung itu melemparkannya kepada pasukan bergajah tersebut. Ya, Ustaz ada cerita, ada yang masih hidup ya, ada yang kena mungkin kupingnya, gitu. Tapi rata-rata kalah semua mereka, termasuk si Abraha. Sengaja Abraha Allah hancurkan dia ataupun matikan dia ketika sampai di Yaman sana ya, biar dia merasakan kesakitan ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ngeri. Jadi daun-daun yang dimakan ulat. Jadi sedikit-sedikit kalau kena batu itu sedikit-sedikit kayak orang lepra ya, atau orang kena apa ya lepra ya. Jadi apa namanya itu nggak tahu ini penyakit yang luar biasa ya bukan jadi kayak jadi kulitnya terkelupas sedikit demi sedikit demi sedikit sampai habis. Oh jadi nggak bisa ditahan kena itu kayak apa ya kayak penyakit tapi dia terbakar ya teman-teman kalau lihat itu aja mengerikan ya misalkan ada seorang yang DM ya ataupun gulanya tinggi ya. Dia itu kalau kena gula, ya kena penyakit darah tinggi istilahnya ya, apa gula tinggi, penyakit gula disebut ya. Itu kalau kena luka, misalkan dia luka kaki, ya itu susah banget sembuh, bisa sampai harus diamputasi gitu teman-teman. Terkadang harus dipotong satu. Itu yang gula saja ya, penyakit yang memang
itu pun mengerikan, apalagi yang begini nih, ya. Ini yang kena, misalnya kena di tangan langsung menjalar, kulit-kulitnya terkelupas sampai seperti apa tadi, daun-daun yang dimakan ulat. Jadi sedikit-sedikit sampai ini habis, menderita sekali, ya. Nah, penjelasan ayat faja'alahum ka'asfin ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Yaitu disebutkan ketika burung-burung tersebut mulai melempari tentara Abraha dengan batu, ya. Sebagian anggota pasukan itu ada yang langsung tewas karena batu tersebut. Nah, ada langsung tewas nih. Seakan-akan membelah tubuhnya. Nah, jadi ada yang kena, teng, gini, kepalanya, langsung terbelah. Gitu kan. Allah pun menyamakan mereka seperti daun yang kering dimakan ulat. Namun di antara mereka ada pula yang selamat, tetapi cacat. Nah, jadi ada yang selamat, tapi cacat. Bahkan Aisyah pernah melihat ada salah seorang bekas pasukan Abraha yang buta dan cacat meminta-minta kepada kaum muslimin. Ia dibiarkan hidup oleh Allah dalam keadaan cacat. Jadi tentara Abraha cacat ya, sampai buta dia, minta-minta dibiarkan hidup menjadi saksi bisu. Teman-teman, ini sisa-sisa yang pernah hidup. Jadi yakin ya, dia pun tahu bagaimana dahsyatnya azab Allah. Ya. Abraha sendiri terkena lemparan batu dan tidak langsung mati saat itu, ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Ia melarikan lari menuju Yaman dalam kondisi tubuh yang terlepas sedikit demi sedikit. Nah, itulah siksaan yang sangat pedih di dunia. Allah menunda kematian Abraha hingga ia sampai ke Yaman dalam kondisi dada terbelah dan jantung yang keluar terakhir. Ya. Sampai ke Yaman, dada terbelah, jantung keluar, Abraha pun mati di negerinya sendiri. Nah, ini mengerikan teman-teman ya. Kehancuran Abraha dan bala tentaranya diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Itulah nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Allah menjaga Ka'bah bukan karena ada mereka di sana, karena pada kenyataannya ya, orang-orang Quraisy tidak dapat membantunya. Ya. Jadi orang Quraisy nggak bantu, memang nggak bisa bantu karena memang seperti itu ya. Allah menjaga. Seperti perkataan Abdul Muttalib, ya, wal bait rabbun yahmihi. Kalau Ka'bah itu ada Tuhan yang melindungi. Kalau kalian mau menyerang Ka'bah silahkan. Saya minta 100 ekor unta saya yang udah kalian rampok. Gitu. Kalau rumah Allah, Ka'bah, mau kalian serang dia punya Tuhan. Betul ya. Kata Abdul Muttalib. Sementara itu pada tahun itulah pula lah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nah pada tahun itu, jadi bukan berarti sehari penyerangan itu, hari tentara Abraha itu diserang oleh burung, ya, burung ababil, misalnya burung yang berkelompok-kelompok, bukan nama burung ini ya, dan dengan tentara burung. Nah di situ bukan langsung seketika itu Nabi Muhammad SAW lahir di hari itu, tidak. Nah, tetapi di tahun itu, makanya dinamakan tahun kelahiran Nabi adalah tahun gajah. Karena itu adalah salah satu tanda kelahiran Nabi. Ya, antara tanda-tanda kelahiran seorang Nabi akhir zaman adalah peristiwa dihancurkannya tentara bergajah. Nah, Allah seakan-akan ingin mengatakan bahwa dialah yang menjaga rumahnya dan dia pula yang akan membela syariatnya dengan mengutus Nabi Muhammad SAW. Nabi akan berjuang memurnikan tauhid kepada Allah yang telah dicemari dengan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ya. Di zaman jahiliyah sebelum diutus Nabi, masa-masa senggang antara Nabi Isa dengan Nabi, banyak orang sebenarnya yang masih kokoh dengan agamanya, seperti pamannya Khadijah, Naufal, ya, dan beberapa yang lain yang teguh, maka mereka insya Allah mati dalam Islam. Artinya tidak sempat uh, Islam, ya, tidak sempat Islam, tapi mereka teguh, mereka tidak menyembah berhala karena masih memurnikan agama-agama Nabi Isa waktu itu, ya. Agama Islam tentunya, ya, agama Tauhid namanya. Uh, Lahirnya Nabi Muhammad SAW, sebagian menyebutkan bahwa kelahirannya sekitar 50 hari setelah tragedi pasukan bergajah. Nah, jadi lahirnya Nabi dengan sekitar 50 hari setelah
tragedi pasukan bergajah. Satu pendapat ya, bagian pendapat. Kisah ini merupakan kisah nyata, fact ya. Ya, jadi bukan kisah-kisah dongeng ya teman-teman, tapi kisah nyata ini. Ajaib ya, kan seperti kita dengar kisah-kisah dongeng aneh-aneh ya. Namun ironisnya ada sebagian penulis dan orientalis, ya, orientalis orang-orang yang pahamnya dipengaruhi oleh filsafat Eropa ya, teman-teman, yang sangat-sangat nggak jelas nih orang ini. Mengatakan bahwa kisah ini hanyalah dongeng yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Nah, ini bahaya nih teman-teman. Ini teman-teman kalau ambil ilmu Islam di Eropa gitu kan, ya kalau di tempat sekuler ya itu bisa bisa diputar-putar otak kita ya. Oke, mereka menganggap tidak mungkin ada kisah tentara bergajah yang dihancurkan oleh burung-burung dengan cara melemparinya dengan batu. Klaim mereka bahwa kisah ini sekedar dongeng. Namun klaim mereka ini dibantah oleh para ulama. Salah satu buktinya adalah peninggalan syair-syair jahiliyah yang banyak menyebutkan kisah pasukan bergajah ini dan masih ada sampai sekarang. Jadi syair-syair jahiliyah pun menyebutkan, jadi bukan dongeng. Ya, syair-syair jahiliyah. Jadi para dahulu kayak hari ini misalkan teman-teman suka ya kita dengar nyanyi lah misalkan kan. Hari ini kan di antara hiburan-hiburan kan dengar nyanyi gitu. Nah, zaman dahulu dengan hiburan mereka itu dengar syair. Nah, syair-syair mereka itu bukan dongeng. Ya. Oke, itu diantaranya ya. Ada syair-syair jahiliyah yang mengisahkan ataupun menyebutkan bukti itu pasukan bergajah. Ada juga bukti yang menunjukkan kebenaran kisah ini berupa catatan kelahiran si Fulan atau Fulan yang ditandai dengan sebelum tahun gajah atau sesudah tahun gajah. Jadi di sini di tahun gajah ya sama seperti orang-orang tua kita dahulu ya, mungkin moyang kita, eyang kita, nenek dan lain itu seperti ayah Ustadz aja yang nggak jauh ya kita bilang almarhum ya 1950 lahir kan. Itu dibuat-buat sama orang tua, sama nenek dulu, almarhumah, itu dibuat-buat, kamu Muthalib lahir tahun si ini lahir kira-kira itu. Dibuatlah 1950, nggak dicatat. Dibuat 1 Maret 1950, itu kelahiran ayah Ustadz. Jadi nggak orang-orang dahulu kan nggak ini apalagi yang lebih dahulu-dahulu lagi. Jadi perkiraan aja dah kamu lahir setahun sini ya, gitu. Dia pun lahir sini lahir kamu tahu lahir setelah kejadian tentara gajah di tahun gajah. Ini nggak sama seperti kita hari ini, anak kita lahir pas kita tahu tahu tanggal-tanggal lahirnya, tahu. Orang tua dahulu itu anaknya mungkin 10 teman-teman ya, anaknya 12 15 ada yang 20-an. Jadi orang tuanya nggak ditanya satu persatu anaknya lahir pun bingung deh yang mana nih, karena jarak anaknya pun bisa jadi 1,5 tahun. Ya beda mana hari kita anak orang-orang sekarang 1 2 3 udah termasuk banyak, 4 paling banyak 5 lah anak orang sekarang teman-teman ya. Zaman dahulu itu 10 12 ya 20, betul tidak ya teman-teman? Kalau misalkan teman-teman di keluarga berapa, nggak terlalu banyak, coba lihat kakek teman-teman berapa anaknya, terus ke atas lagi berapa anaknya, lebih banyak teman-teman ya. Bahkan kita pikir orang dulu itu mereka pekerjaannya cuma apa gitu kan, tapi anaknya hidup juga semua gitu. Baik, itu ya tadi ya si tandai dengan catatan kelahiran si Fulan atau si Fulan ditandai sebelum tahun gajah ataupun sesudah tahun gajah. Jadi hal ini membuktikan bahwa tahun gajah dijadikan sebagai istilah penanggalan. Jadi bukan kisah dongeng yang didengungkan oleh mereka orang Orientalis. Seandainya ini dongeng, tahun gajah tidak mungkin dijadikan sebagai istilah penanggalan. Itu dia. Menurut sebagian orang kafir, Abraha tidak berniat ke Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah. Sebagian orang kafir nih ya, teman-teman.
Menurut sebagian orang kafir, Abraha tidak berniat ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Ia berangkat dari Yaman karena ingin berperang dengan bangsa Persia yang pada saat itu juga berperang melawan bangsa Romawi. Nah, dalam perjalanan tersebut, orang-orang kafir berpendapat bahwa Abraha mengambil jalur darat dengan melewati Mekah. Nah, pendapat orang kafir ini tentu tidaklah benar. Karena jika Abraha memang ingin menyerang Persia, ia harusnya mengambil jalan laut yang lebih mudah dan lebih dekat. Ini pendapat orang kafir. Ya, mereka ingin seperti tadi ya, ingin mengklarifikasi ke ya, mereka malu juga karena si Abraha kan ber apa namanya beragama Katolik ya, jadi Kristen, jadi ya nggak ada Katolik gitu ya gereja, apa istilah agama Kristen lah, nah, gitu. Jadi mereka bilang ingin menyerang melawan bangsa Romawi, ingin berperang dengan Persia. Disebutkan pula oleh Ibnu Hisham dalam kitabnya ya, dengan sanad yang hasan, Aisyah menceritakan bahwa ia melihat pemimpin gajah dan pawangnya masih hidup dalam kondisi buta dengan meminta-minta makanan di Mekah. Nih yang tadi ya. Jadi tidak semua anggota pasukan Abraha juga mati sebagai saksi bisu itu tadi. Artinya ada saksi bisu. Kalau semuanya mati mungkin bisa saja orang, mana coba buktinya gitu. Sama seperti jasad Fir'aun yang Allah abadikan hari ini di mumi Mesir itu teman-teman. Ya, kalau Allah matikan si Fir'aun, orang-orang yang enggak biar Tuhan, berarti Tuhannya Fir'aun telah menghilang sekarang. Dia telah mungkin naik ke langit. Karena dia mengaku Tuhan, tapi Allah abadikan. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Pada hari ini aku akan abadikan tubuhmu, wahai Fir'aun, supaya menjadi tanda-tanda orang berpikir. Jadi jasad-jasad yang lain itu tenggelam semua. Jasad Firaun ya terangkat, terapung teman-teman. Sehingga diambil. Jadi orang tahu dia udah mati dah. Nah, seperti itu ya. Itu dia sama seperti tentara Abraha. Ada yang masih hidup, dihidupkan memang oleh Allah, tapi dalam kondisi buta dan minta-minta makanan di Mekah. Jadi sebagian dari mereka hidup cacat dengan kondisi buta dan memprihatinkan. Nah, ini biar menandakan saksi bisu, artinya pernah ada kejadian yang heroik yang luar biasa ya, yang ajaib ya, bagaimana burung berkelompok-kelompok berturut-turut datang ya, membawa tanah liat yang dipanaskan dari api, eh, membawa 3 batu di kaki kanan kiri dan di paruhnya itu ya. Oleh karenanya, dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa kisah pasukan gajah merupakan kisah nyata, is the real fact yang terjadi pada tahun kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selesai ya tentang surah Al-Fil. Jadi catatan paling lamanya kita jelaskan kemarin, yang paling lama yaitu tentang kisah Abraha itu ya. Kalau teman-teman ada mencatat, teman-teman bisa menguraikan kembali itu, mesti menceritakan bagaimana kisah Abraha yang sangat luar biasa ya. Bagaimana eh, ketika dia berperang atau mengad apa namanya licik ya, bagaimana liciknya dia ya ketika dia ingin merebut kekuasaan karena pemimpin Najasyi mengirim 2 orang panglima waktu itu ya, itu Aryat ya, Aryat dan Abraha ya, tapi padahal kemudian biar mereka, karena mereka saling berselisih, makanya pemimpin nggak boleh 2 teman-teman. Karena di Indonesia pun nggak boleh 2, harus 1. Kalau pemimpin 2 itu bisa berselisih. Itu pemimpin saja, apalagi kita mengatakan innallaha salisu salasah, Tuhan itu 3, Tuhan itu 2. Bagaimana itu? Berarti kalau memutuskan harus musyawarah dulu, harus rapat. Tuhan harus rapat. Gimana Tuhan? Innallaha innama huwa ilahu wahid. Tuhan itu 1. Kalau Tuhan 3 bagaimana? Coba Trimurti. Bagaimana Tuhan 3? Coba? Kalau memutuskan perkara ntar musyawarah dulu. Bagaimana? Menunjukkan tidak kekuatannya Tuhan kalau 3. Tapi Tuhan itu 1 teman-teman. Pemimpin aja harus 1. Apalagi 2, apalagi 3. Coba. Akan berselisih. Makanya mereka berduel si Aryat dengan Abraha. Kisah yang luar biasa ya.
Oke, tapi licik Abraha, dia pintar ya. Baik teman-teman, ini saja pengajian tafsir hari ini. Insya Allah kita akan masuk besok surah ke-106 ya, udah hampir selesai kita ini. Surah Quraisy ya. Surah Quraisy liila fi Quraisy ya. Insya Allah mungkin selesai satu pertemuan surah Quraisy. Kemudian nanti surah Al-Ma'un ya. Kemudian nanti surah Al-Kautsar ya. 108. Kemudian surah Al-Kafirun udah habis, udah hampir dekat nih teman-teman ya. Hanya beberapa surah lagi. Baik, ini saja pengajian kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah mudahkan kita dalam memahami, mentadabburi Al-Quran. Insya Allah kita pelajari, kita tekuni, kita tadabbur Al-Quran. Tentu saja kita dapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidaklah mereka mentadabburi Al-Quran ataukah hati-hati mereka yang terkunci. Artinya orang yang tidak mau tadabbur Al-Quran, tidak mau mendalami, mempelajari isinya, mereka adalah termasuk orang-orang yang hatinya terkunci. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita, mudah kita untuk menerima kebenaran, menjadi kita orang-orang yang diarahkan, ya, diberi taufik oleh Allah SWT kepada kebaikan. Ya, ini saja kajian kita hari ini. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya. Afwan, Ustaz izin ya.